أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأعظم المعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الرسل سيد السادات الذين سموا بسنته ويكثرون الصلوات. واعلموا أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب نيل الشفاعة والبركات. Hadratul Quranat para asatidzah wal masyayikh dan tak lupa kepada seluruh hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah, siang hari ini saya masih diperkenankan untuk bisa bersilaturahim, bisa bertemu dengan ibu-ibu yang mana walau dalam kondisi mungkin terlambat ya Bu, dalam kondisi siang yang panas ini, di mana kita semuanya telah diuji oleh Allah dengan kondisi udara yang semakin ekstrim, yang kita harus tetap istiqomah untuk berpikir, untuk selalu memuji tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita sendiri tadi sebenarnya mau berangkat, kemudian ada tetangga meninggal sebelah rumah yang semalam sudah masuk ICU, kemudian tadi jam 7.45 meninggal. Ya. Untuk itu semuanya ini adalah takdir Allah. Maka dari itu mohon maaf manakala kami datang terlambat, namun tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk yaitu memperingati hari kelahiran baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Ibu, kita harus selalu bersyukur sebagai umatnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mempunyai rasa cinta dan rindu. Padahal Ibu tidak pernah bertemu. Orang cinta dan rindu biasanya pernah bertatap muka, pernah bertemu atau tidak muncul cintanya karena pernah melihat wajahnya di medsos. Ibu melihat ustaz-ustazah di medsos, nggak pernah bertemu, muncul rasa keinginan untuk mengundang. Atau juga kita senang, ada rasa kepingin bertemu karena ada daya ikat ketika ada bertatap muka kita dengan dia. Walau yang kita rindukan ini tidak merasa. Ya, jadi orang cinta dan rindu pernah menatap wajahnya, pernah mendengar suaranya. Tetapi kalau cinta kita kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan kita bertemu? Kapan kita mendengar suaranya? Kok kita punya rasa cinta dan rindu? Ini namanya cinta dan rindu aneh. Ya Bu, aneh kita. Kecintaan kita luar biasa kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperingati hari kelahirannya aja kita berani berkorban. Berkorban fisik, capek, lelah, panas-panas, tetap kita istiqomah untuk mengikuti
yakni acara maulidnya baginda Sayyidina Muhammad SAW. Kita berani mengeluarkan uang, tenaga, pikiran dan lain sebagainya sebagai kita bukti cinta kita kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Tapi kita nggak pernah bertemu. Kok begitu besar cinta kita? Ini semua didasari karena ada rasa iman di dalam diri kita. Kalau nggak iman, nggak mungkin ibu punya rasa cinta, nggak mungkin punya rasa rindu terhadap baginda Sayyidina Muhammad SAW. Kok kita nggak pernah bertemu, kita nggak pernah melihat wajahnya, kita nggak pernah mendengar suaranya, kok kemudian cinta itu semakin bergelora di dalam diri kita? Semua ini didasari dengan iman. Makanya bersyukur orang yang punya rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah, lagi enak-enak khutbah, ada orang berdiri angkat tangan, "Mata sa'a ya Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat itu ya Rasulullah?" Tanya kiamat. Orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah pada kesel, ini gak punya adab. Rasulullah ini lagi khutbah, kok tanya? Apakah marah Rasulullah? Benci Rasulullah? Tidak. Ditenangkan sahabat, biarkan. Ya, apa kamu tanya apa? Mata sama ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Ditanya balik oleh Rasulullah, kamu tanya kiamat punya bekal apa kamu? Punya andalan apa kamu kok tanya kiamat? Jawabnya enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Salatku juga enggak baik, sedekahku juga enggak ikhlas-ikhlas amat, puasaku juga kayak demikian. Aku enggak punya yang andalan untuk bekal daripada kiamat tersebut. Tetapi yang aku miliki adalah rasa cintaku terhadap Rasulullah dan juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya punya rasa cinta. Kemudian Rasulullah SAW bilang, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba." Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Coba, ibu sekarang cinta kepada siapa? Ya, orang-orang yang dicintai itu, apakah cinta kita terhadap mereka ini bisa membahagiakan kita atau tidak? Atau kita karena punya rasa cintanya terhadap dirinya, sedangkan dia belum tentu punya rasa cinta kepada kita. Kita sudah berkorban, ingin bertemu, kita sudah berkorban dengan waktu, biaya, tenaga dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya ketika bertemu dia tidak menghiraukan kita. Apakah itu kemudian cinta yang kita harapkan? Tetapi baginda Sayyidina Muhammad SAW, cinta beliau terhadap kita luar biasa. Sampai-sampai ketika mau meninggal dunia masih memanggil-manggil kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau berkumpul dengan para sahabat, kumpul, Rasulullah kemudian bilang, Rasulullah, aku kangen kepada saudaraku. Aku kangen kepada saudaraku. Sahabat-sahabat cemburu. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah sahabat-sahabat apa itu? Saudara-saudara Rasulullah yang tiap hari bisa bertemu Rasulullah, yang setiap saat kita bisa bertemu. Lantas kemudian saudara yang mana yang dimaksud Rasulullah? Sedangkan kami adalah orang-orang yang tiap hari kumpul bersama Rasulullah, yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, kamu bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapa yang dimaksud saudara itu? Orang-orang yang hidup jauh setelah aku. Dia tidak pernah melihat wajahku, gak pernah mendengar suaraku, gak pernah dia menyentuh daripada kulitku. Tetapi rasa cinta dan rindunya kepadaku sangat luar biasa. Itulah saudaraku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dianggap saudara oleh Rasulullah SAW. Ya, Bu.
Nah, maka dari itu di dalam setiap peringatan Maulid jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita buktikan sebagai cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW? Yang pertama, kita dasari dengan iman, rasa cinta kita, hingga memunculkan gelora rindu yang sangat luar biasa. Yang kedua, Rasulullah SAW bilang, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dialah orang yang cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, dia adalah orang yang nanti akan bersamaku di dalam surga. Coba, sekarang sunnah apa yang ibu sudah lakukan? Ya, Bu. Akhlak yang mana yang ibu tiru terhadap Rasulullah SAW? Sebagai istri, apa yang harus kita tanamkan untuk meniru akhlak daripada keluarganya baginda Sayyidina Muhammad SAW? Iya, Rasulullah itu memerintahkan kepada kita agar kita seorang istri itu menjadi istri yang solihah, itu nurut kepada suami, taat kepada suami, menjaga kehormatan suami, tidak berani untuk melawan suami. Apakah ini sudah kita lakukan? Ya. Bahkan hati-hati. Ya. Ada di dalam suatu kitab digambarkan seorang perempuan yang sangat tidak pantas untuk ditiru akhlaknya. Ya, ada perempuan yang tidak pantas untuk ditiru akhlaknya, dan ini saya yakin mudah-mudahan gak ada di majelis ini. Ada 5 sifat yang harus kita jauhi, dan ini tidak disukai oleh baginda Sayyidina Muhammad SAW. Sifat apa? Ada yang pertama adalah sifatnya seperti tikus. Yang kedua sifatnya seperti monyet. Yang ketiga sifatnya seperti babi. Yang keempat sifatnya seperti anjing. Yang kelima sifatnya seperti kalajengking. Ini ada di dalam diri perempuan, yang manakala dia melakukan hal ini adalah merupakan akhlak yang sangat jelek ada pada diri ini. Mau diberikan kok kayak tikus? Mohon maaf. Apa kok kemudian sampai dikatakan perempuan ini kayak tikus? Apa perbuatannya, sifatnya? Dijelaskan bahwa sifat seorang perempuan seperti tikus, apabila ada celana, ada baju suami lagi digantung, ketika tidak ada orangnya, tangannya merogoh-rogoh, barangkali ada sisa uang yang ada di dalamnya, barangkali ada sisa emas yang di situ tersisa di dalamnya. Lantas kemudian dia ambil tanpa bilang kepada suami. Itu adalah sifat seperti tikus. Ya, ada di sini. Insya Allah enggak ada. Oke, bersih. Ya. Maka ini sangat tidak pantas untuk ditiru. Makanya kita ini sering duduk dalam suatu majelis, kita sering bertatap muka dengan guru-guru kita, tetapi kadang-kadang kita nggak tahu perilaku kita ini benar atau tidak. Makanya hikmah maulid ini kita ambil. Jangan kemudian kita hanya memfoto di sini. Mohon maaf, kalau berfotonya sampai jorok, bahasanya orang suka. Apalagi di dalamnya ghibah, fitnah, namimah, mengadu domba. Yang kedua, sifat seperti monyet, yaitu perempuan
yang suka dandan dan ganti-ganti baju. Apabila suami nggak punya duit diomelin, kalau punya duit disayang-sayang. Yakin di sini nggak ada. Ya, alhamdulillah. Berarti ini mengingatkan kita. Mohon maaf, nggak usah ngambek-ngambekan. Iya, saya nggak punya niat untuk itu. Nggak, ini cuma nyerahkan supaya kita nggak keterusan, kita bisa menghentikan akhlak tersebut karena tidak dicintai dan tidak sukai oleh Rasulullah SAW. Lantas kemudian yang ketiga seperti apa Ibu? Babi. Perempuan yang seperti babi, yaitu perempuan yang di rumah kerjaannya tidur makan. Kalau marah piring-piring pecah. Ngambek. Ya, suaranya nggak ada tapi mangkok-mangkok kok jadi gentayangan. Ya. Dan ini yakin di sini nggak ada yang kayak demikian. Kalau yang rogo kemungkinan. Kalau yang ganti-ganti kita bersama kemungkinan. Iya. Tapi yang ini mudah-mudahan nggak ada. Mau masa tidur dulu nyapu aja. Iya. Nyuci enggak? Kemudian yang keempat, perempuan yang punya sifat seperti anjing. Anjing ini suka ingin ketemu teman-temannya. Kalau ketemu ngomongin orang. Iya, orang diomongin, ya Allah. Kemarin itu loh ya, dia itu Masya Allah memang kelihatannya cakep, tapi kamu tahu nggak? Memang kenapa? Semua orang diomongin. Ya, ini hati-hati, jangan sampai ini tadi ghibah, Bu. Ghibah itu dosanya lebih berat dari zina. Orang zina hukumannya apabila laki perempuan belum nikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Mi'ata jaldah, 100 kali. Apabila laki perempuan berzina, dia adalah orang yang sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga, hukumannya adalah dirajam. Ditanam separuh badan kemudian dilempar sampai mati. Berat nggak? Berat. Tapi hukumannya orang ghibah lebih berat daripada zina. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kok demikian kok bisa ya Rasulullah? Iya. Kalau orang zina ingat perbuatannya, dia menyesal, nangis, takut kepada Allah, langsung kemudian rontok dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang ghibah nggak akan diampuni Allah. Walau dia nangis renyek-renyek kepada Allah nggak diampuni, kecuali dia datangi orangnya, minta maaf kepada orangnya. Tuh, kayak sifatnya siapa tadi? Ya, anjing, ya Allah. Ya, mudah-mudahan dijauhkan dari itu. Kemudian yang terakhir sifatnya seperti kalajengking. Itu pernah mendengar suaranya kalajengking? Ya, diam-diam dia itu suka keluyuran. Kalau ketemu temannya keluyuran, ngobrolnya hasut, ngadu domba, ya sama dengan ghibah, sukanya itu. Oleh karena itu hati-hati kita ketika kita duduk dalam suatu majelis, ingat bahwa ini majelis adalah majelisnya Rasulullah SAW. Ini adalah majelis sebagai tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ini majelis adalah kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tetapi kalau majelis kita kotori dengan kalimat-kalimat, dengan mulut-mulut yang tidak baik Rasulullah, jangankan gitu. Dalam suatu majelis ada orang ngantongin rokok aja Rasul nggak masuk.
Nah terus bagaimana? Ya kita jaga majelis tersebut. Ya, majelis itu bicara masalah akhirat. Apabila bicara masalah dunia, dunia diterangkan untuk bekal menuju akhirat. Kalau majelis cuma isinya ngebodoh, bicara masalah dunia saja, maka Imam Ghazali mengatakan tinggalkan majelis itu, cari majelis. Alhamdulillah. Makanya hati-hati kita. Ya, bersyukur kita itu sekarang bisa duduk, bersyukur kemudian kita bisa zikir kepada Allah. Ya. Jadi kembali lagi. Orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah sebagai tanda cinta mendapatkan kecintaan dari Rasulullah SAW. Sederhana-sederhananya sunnahnya Rasulullah. Ya, ibu-ibu makan tangan kiri tangan kanan, minum kiri atau kanan. Kalau makan berdiri atau duduk? Duduk. Benar semuanya itu kanan. Coba. Tadi kita makan atau minum benar tangan kanan. Kanan kiri adalah tangan yang baik-baik. Kita disunahkan untuk duduk. Namun kenapa Rasulullah pernah minum sambil berdiri? Rasulullah pernah minum sambil berdiri, kenapa? Kalau kita makan dan minum harus duduk. Karena itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kenapa Rasulullah sambil berdiri? Karena yang diminum Rasulullah SAW saat itu adalah air zam-zam. Paham? Zam-zam. Makanya ketika kita umroh, tawaf, habis tawaf selesai, kemudian kita berhenti, mundur sejenak ke belakang, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Setelah kita sholat sunnah, mundur kembali, kita minum air zam-zam sambil menghadap ke Ka'bah, kemudian kita baca doa. Kenapa kok berdiri Rasulullah? Kok nggak duduk? Air zam-zam adalah air yang tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri, sehingga ketika kita minum langsung menyebar ke dalam tubuh kita. Tapi kalau kita minum dengan air mineral ini, walau ini dianggap steril, masih tetap ada bakteri E. coli yang ada di dalamnya. Dan ini harus kita minum dan disaring melalui apa? Melalui daripada ginjal kita, empedu kita. Makanya kita perlu duduk. Ibu kalau minumnya nggak duduk biasanya gampang kena penyakit ginjal. Bedanya di situ, paham? Ya, ini. Lantas kemudian ketika kita makan juga gitu. Gunakan tangan kanan, pakai sendal tangan kanan, pakai baju tangan kanan, lepas baju tangan kiri, lepas sendal tangan kiri, kaki kiri. Itu yang harus kita lakukan, sederhana tetapi sering kita melupakan. Kalau itu kita lakukan dengan niat mengikuti sunnah daripada Rasulullah, kita dapat keberkahannya. Begitu pula ketika kita minum. Ibu itu kalau minum nyecep apa diminum itu? Ya. Kalau minum, Rasulullah itu suka minumnya itu 3 kali tegukan. Dengan Bismillahirrahmanirrahim diminum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai 3 kali. Selesai ditaruh. Saya juga memperhatikan Habib Umar bin Habib kemarin ketika datang ke Indonesia diekspos. Kemudian saya melihat memperhatikan cara minumnya saya. Saya nggak melihat apa-apa, tapi melihat cara minumnya. Beliau minum sambil pakai cangkir, mungkin minum kopi atau teh 3 kali. 3 kali. Siapa yang minum kayak demikian 3 kali diawali dengan Bismillah, Alhamdulillah, selama air di dalam tubuh kita, maka orang tersebut akan terjaga dari perbuatan maksiat. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sederhana ya? Iya. Tapi kadang-kadang kita juga belum tahu. Kalau sudah tahu biasanya sampai di rumah lupa. Kalau sudah lupa biasanya kita nggak ngamali. Iya. Maka dari itu diingat-ingat. Kemudian amalkan walau sedikit. Walau sedikit. Ini diantaranya
ya, yang kita ikuti dengan sederhana apa yang diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus jangan dibiasakan kalau makan meninggalkan makanan. Jangan biasakan makanan kemudian nggak sampai bersih, nggak sampai habis. Barangkali itu adalah keberkahannya yang kita tinggalkan. Yang kedua, rasa cinta kita kepada Rasulullah, buktinya apa? Yaitu kita katakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Man ahabban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara salati alaihi adalah orang yang banyak baca salawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ratul usula ila syafaatihi, dan buahnya sholawat itu akan sampai menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Wa suhbatuhu fil jannah, dan akan menjadi temannya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Sholawat. Ibu sholawat sehari berapa kali? Ini bukan sholawat. Sekarang tanggal berapa ini? Rabiul Awal. Ya. Bulan sholawat. Sholawat kita kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW sebagai tanda bukti. Siapa yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak mau baca sholawat, tidak mau dia tergerak bibirnya untuk mengucapkan sholawat atas baginda Sayyidina Muhammad SAW, dikhawatirkan orang ini satu adalah orang pelit, yang kedua orang yang tersesat jalan menuju ke surga. Berarti menuju ke surga GPS-nya pakai sholawat. Ketika disebut nama Rasulullah, baca sholawat. 2 kali disebut, 2 kali baca sholawat. 3 kali, 10 kali, 100 kali disebut, baca sholawat 100 kali. Itu akan menjadikan kita gampang menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak bisa kita mau ke surga nggak ikutin Rasul, nggak bisa. Banyak orang yang cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW, tetapi pada dasarnya cintanya semu. Kadang-kadang cinta yang dia tampakkan kepada orang-orang, yang dia banggakan kepada orang-orang, ini loh sunnah Rasul, ini loh yang kita lakukan, sebagai apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ditampakkan kepada orang-orang supaya lihat dia adalah orang yang paling sunnah. Sejatinya itu adalah riya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, apa adanya kita mengikuti daripada kegiatan-kegiatan apa adanya. Tadi ada hadron nggak? Ada hadronnya nggak? Tadi loh nggak pakai main hadron. Pakai lah iya. Oh. Anaknya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf, wali kutub dari Gresik, yang tiap hari, yang kemarin tiap tahun di calling. Ini Habib Abu Bakar punya anak namanya Habib Segaf bin Abu Bakar. Habib Segaf bin Abu Bakar punya anak namanya Abu Bakar bin Segaf bin Abu Bakar, yang sekarang menjadi wali Majedub, yang tidak pernah pakai baju, jalan-jalan pakai peci, pakai kain, kemudian rokok ngepul-ngepul. Itu adalah wali Majedub, anaknya Habib Segaf. Habib Segaf ini anaknya Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar adalah anaknya Habib Muhammad. Itu adalah termasuk wali kutub pada zamannya. Habib Segaf biasa main gitar, Bu. Gitarnya ini gitar gambus, ya, yang bulat itu, main gitar. Loh, bapaknya wali kutub, anaknya main gitar. Kemudian bapaknya ngasih tahu, ye, kapan entenya munajat ke Allah kalau tiap hari bawa gitar gitu? Sini gitarnya, diambil, dirampas, dimasukkan ke lemari. Saat itu Habib Segaf nggak main gitar lagi. Masukkan ke lemari. Setelah dimasukkan, suatu ketika Habib Abu Bakar ini sholat malam. Malam sholat, mendengar rintihan tangisan yang sangat memilukan. Bagaimana sih orang yang nangis sedih, nggak teriak-teriak, tapi nangisnya ya Allah, dia menangis dengan pilu. Dicari ini di kamar kok ada yang nangis. Siapa? Cari nggak ada. Akhirnya dideketin, kayaknya di lemari ini. Dekat dibuka, ternyata yang nangis gitar. Gitar nangis.
Ibu jangan kemudian nanya, kok bisa ngomong bohong? Gak mungkin gitar bisa ngomong, gak mungkin manusia bisa dialog dengan gitar. Tidak ada yang gak mungkin kalau kita punya iman. Gak ada yang gak mungkin kalau kita yakin bahwa ilmu dan seluruh alam ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita yakin gak? Rasulullah juga pernah kayak gitu. Ketika Rasulullah menggunakan mimbar dari pohon kurma yang dibikin saat itu, kemudian sahabat membikinnya mimbar yang lain yang lebih bagus, akhirnya mimbar ini tidak dipakai. Seluruh masjid mendengar rintian dan tangisan daripada mimbar yang dipakai oleh Rasulullah. Seandainya tidak dijanjikan oleh Rasulullah dan dipeluk oleh Rasulullah, mimbar ini nggak mungkin akan hidup, pasti akan nangis sampai hari kiamat. Maka dipeluk oleh Rasulullah, dijanjikan nanti akan bertemu di akhirat kelak. Baru mimbar ini kemudian diam. Ini benda mati, benda mati. Bisa ngobrol, bisa ngomong, bisa nangis. Habib aku kan nangis. Kenapa kamu kok nangis? Wahai kita. Maka dia ngomong, memang gak boleh aku ikut untuk mencintai, menyebut, menyenangkan dengan mencintai apa itu berzikir kepada Allah dan Rasulullah SAW. Memang gak boleh aku ikut serta untuk berzikir kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mendengar itu kaget. Langsung Habib Abu Bakar dipegang gitar, dipeluk, dikasih ke anaknya, main lagi nak. Karena anaknya main gitar, memuji Allah, memuji daripada Rasulullah SAW. Kecuali gitarnya dipakai untuk maksiat, yang nggak mungkin bisa nangis, Bu. Iya, ini dipegang orang soleh, nangis. Apalagi kita. Dia ingin tenang hidupnya. Masya Allah. Bahkan Imam Nawawi itu pernah, beliau itu tawaf bawa rebana tadi. Ya otomatis laskar datang, ditangkap. Akhirnya rebana dilempar. Ketika dilempar di atas Ka'bah berputar-putar rebana itu. Saking apanya, dia saking kepingin dipegang oleh orang soleh. Makanya ibu di majelis duduk bersama orang soleh itu adalah sesuatu kenikmatan. Dan kita harus bersyukur sering datang ke majelis, karena di dalam majelis yakin di situ ada beberapa orang soleh yang duduk yang mungkin kita juga tidak tahu. Ketika kita baca sholawat, seakan-akan kita melihat, oh majelis ini sepi, kita tidak tahu kalau di dalamnya itu penuh dengan manusia. Karena apa? Karena sesuatu yang baik malaikat pasti akan turun. Ketika di situ ada maulid, malaikat akan memenuhi tempat tersebut. Bukan hanya itu, orang soleh akan selalu diikuti oleh malaikat. Seorang anak muda namanya yaitu Sa'labah bin Abdurrahman. Dia adalah usia sekitar 16 tahun. Rasul nyari, mana Sa'labah? Enggak tahu ya Rasulullah. Tolong cari Sa'labah. Dicari, ini anak ini cuma usia 16 tahun, suruh nyari. Yang disuruh nyari siapa? Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi. Suruh nyari anak muda. Ketika ditemukan di sana, tanya kepada penggembala, wahai bapak, pernah nggak melihat anak ciri-cirinya kayak demikian? Oh saya mohon maaf pak, apakah itu yang bapak maksud atau tidak? Yang jelas anak ini setiap menjelang sore dia akan datang 2 hari sekali untuk menghadap saya minta air susu kambing. Memang dia kelihatan anak yang bersedih, dia tidak memperhatikan badannya, ya seakan-akan dia ini ada yang menyesali tentang perbuatannya. Maka ketika dilihat memang benar itu adalah Sa'labah. Akhirnya dipegang oleh Sayyidina Umar. Kemudian dia minta tolong jangan dibawa ke Rasulullah. Aku gak pantas. Gak pantas mata ini melihat baginda Sayyidina Muhammad SAW. Gak pantas mata ini memandang wajahnya Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa kok gak pantas? Kenapa? Ibu, makanya ketika dibawa oleh Rasulullah, beliau dia nunduk, nangis. Wahai Sa'labah, kenapa kamu? Ya Rasulullah, mata ini gak pantas melihat wajahmu karena telah berbuat maksiat. Apa perbuatanmu? Ketika kami mau datang ke masjid ya Rasulullah, lewat di belakang rumah. Belakang rumah pintunya terbuka kena angin. Ternyata saya tidak sengaja melihat orang perempuan sedang mandi telanjang ya Rasulullah. Ontan aku saat itu beristighfar dan aku turun takut kepada Allah. Kenapa mata ini telah berbuat maksiat padahal dia tidak sengaja. Makanya menganggap dia itu kemudian tidak pantas memandang wajahnya Rasulullah SAW. Sedangkan kita berapa kali kita melihat
melihat kemaksiatan mata kita? Nggak pernah Pak melihat. Lihat, kita pejabat tiap hari pegang HP. Kita lihat, karena HP inilah yang bisa menjerumuskan kita. Kadang-kadang kita melihat sesuatu ada di sini semuanya. Makanya tergantung kita menggunakannya. HP ini sangat cerdik tuh. HP ini juga sangat luar biasa untuk mengajak kita. Ini penuh dengan sifat-sifatnya setan. Makanya inilah yang dinamakan setan gepeng dari ini. Iya Bu, setan gepeng dari ini. Lah ini kemudian yang lantas kemudian Rasulullah Subhanallah. Iya, begitu agungnya kamu. Iya, lantas kemudian dia minta pulang diantarkan pulang. Sampai di rumahnya dia jatuh sakit. Dikasih tahu, wahai Rasulullah, Salabah jatuh sakit ya Rasulullah. Jatuh sakit, iya. Dijenguk oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menjenguk dalam kondisi lemah Salabah, kemudian Rasulullah mendekatkan kakinya dengan kepala Salabah. Salabah kemudian ditaruh di kakinya Rasulullah SAW. Ketika kepalanya ditaruh di kakinya Rasulullah, ketika merasa begitu nikmat dan teduh daripada hadis Salabah. Dan saat itu pula Salabah menghembuskan napas yang terakhir di pangkuan baginda Sayyidina Muhammad SAW. Setelah itu Salabah dihantarkan oleh Rasul jenazahnya. Bahkan Rasul ikut mikul. Ketika dipikul oleh Rasul, jalan Rasul jinjit tuh, jinjit. Sampai sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika memikul jenazah daripada Salabah, kakimu kau jinjit ya Rasulullah? Bagaimana gak jinjit? Andaikan aku tidak, maka kakiku akan menginjak-injak kaki para malaikat. Karena banyak malaikat yang hadir mengantarkan jenazah daripada Salabah. Kenapa Salabah kok kayak demikian? Ada rasa cinta terhadap baginda Sayyidina Muhammad SAW. Yang kedua, Salabah ingin selalu mengikuti sunnah daripada Rasulullah, menjaga matanya dari perbuatan maksiat. Ya, ini adalah akhlak dari sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Belum yang lain. Ya, maka dari itu, mari kita dalam setiap kesempatan, di dalam suatu majelis, kita jaga diri kita. Ya, semua majelis-majelis ambil hikmah ilmunya. Ya, amalkan. Khususnya baca salat atas baginda Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian di dalam kitab Hidayatus Salikin, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alayya fi yaumil jum'ati." Barang siapa yang sholawat kepadaku setiap hari Jumat, samanina marrah, 80 kali, ghufira dzunubahu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Samanina sanatan, selama 80 tahun. Ibu baca sholawat sekali berarti sama dengan menghapus dosa 1 tahun. 80 kali berarti 80 tahun. Kapan waktunya? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Kapan Pak? Ba'da sholat asar. Sholawat apa yang kita ucapkan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa sallim taslima. Itu dibaca 80 kali Ibu ba'da sholat asar, sama dengan menghapus dosa-dosa kita selama 80 tahun. Berarti usia berapa? 60 tahun saya Pak. 60 tahun berarti punya bonus 20 tahun usia kita. Kita baca tiap hari. Bagaimana kemudian ampunan Allah terus kita kumpulkan. Dan inilah rahmat yang diberikan oleh Allah bagi kita semuanya sebagai umatnya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Kita pantas mencintai Rasulullah, pantas kita merindukan Rasulullah, pantas kita menunggu syafaatnya baginda Sayyidina Muhammad SAW. Karena apa? Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Jangan dikira Rasulullah itu sama dengan kita, ciptaannya, tidak. Karena apa? Allah sendiri yang berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena kamu Muhammad, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan menciptakan makhluk-makhluk ini. Berarti Rasulullah sudah ada. Melalui apa Rasulullah adanya? Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah Rasulullah SAW kemudian
kemudian dilahirkan makhluk-makhluk Allah yang lain, diciptakan makhluk-makhluk yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Abdul Rahman Ad-Dibati, beliau kemudian memuji bagaimana caranya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkau adalah matahari ya Muhammad, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Siapa yang punya cahaya? Hanya Allah. Seluruh makhluk punya cahaya, tidak akan melebihi daripada cahaya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sayyidina Muhammad diciptakan dari cahaya, nur. Ketika menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan kepada Nabi Adam. Kemudian sampai Ibu Hawa, sampai nabi-nabi yang lain, sampai kepada Sayyidina Abdullah. Siapa Sayyidina Abdullah? Ayahanda baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sayyidina Abdullah ini orang mulia. Jangan dikira ya orang ini terjaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Sayyidina Abdullah ketika dititipi Nur Muhammad, keluar dia, perempuan-perempuan pada menengok, pada takjub, perempuan-perempuan pada merasa dia bahagia ketika melihat wajahnya. Dan kemudian banyak pembesar-pembesar kerajaan datang untuk meminangnya, tetapi semuanya ditolak. Namun setelah beliau nikah, kemudian Sayyidah Aminah hamil, dan di situ Nur Muhammad dipindahkan kepada Sayyidah Aminah, dipindahkan. Dan siapa? Yaitu Sayyidina Abdullah keluar rumah tidak seperti biasanya ditengok dan dipandang oleh perempuan-perempuan. Hari ini tidak, perempuan menganggap biasa-biasa saja. Tidak ada yang menakjubkan. Karena apa? Nur Muhammad sudah berpindah. Ini Bu, pantas kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Syibdud Durar mengatakan Muhammadul Bashar latal bashar. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia, sangat berbeda dengan kita. Ya, karena ciptaannya juga berbeda. Maka dari itu Ibu, mudah-mudahan rasa cinta kita dan juga rasa rindu kita kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW, mudah-mudahan ini merupakan modal agar kita nanti dianggap sebagai umat dan saudaranya baginda Sayyidina Muhammad SAW. Untuk itu mari kita ikuti Ibu akhlak-akhlak dari baginda Sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita ngaku cinta tapi sering kita kemudian menyakiti dan menyinggung hatinya. Barangkali kemudian ngaku cinta kita, ikutinlah sunnah-sunnah yang mampu kita lakukan. Sederhana, niatkan saya ingin meniru daripada akhlak baginda Sayyidina Muhammad. Ketika kita minum, ketika kita makan, jangan disepelekan hal ini. Hal ini yang bisa menjadikan masuk di dalam tubuh kita. Malesnya kita beribadah, berarti ada kesalahan makan dan minum yang kita makan. Berarti ada kesalahan. Kita sering berbuat maksiat, malas kita sholat, berarti ada kesalahan. Karena ini adalah modal kita. Ini adalah yang membuat kita punya tenaga untuk bisa beribadah kepada Allah. Makan dan minum kita lakukan dengan tangan kanan, berdoa tidak. Semuanya ini adalah kita ingin meniru daripada akhlak baginda Sayyidina Muhammad SAW. Inilah Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk itu ya jangan lupa banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak kita berselawat, karena sekarang ini adalah merupakan alam ini sudah sangat ekstrim, ya, dan kita tinggal orang-orang yang dekat dengan Allah, yang cinta kepada Rasulullah, insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah. Kalau tidak, kita terserah, mau ngapain terserah. Tetapi Rasulullah sampai itu, ketika malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib man syi'ta fa innaka mufarriquhu, wa'mal ma syi'ta ya fa innaka majziyun bi. Wahai Muhammad, katanya malaikat Jibril, hiduplah sesukamu, mau jadi apa terserah. Makanya ibu-ibu mau jadi apa terserah, mau apa terserah, saya tidak ikut serta, yang penting saya sudah menyampaikan. Ya, yang sudah menyampaikan kita ingin mengajarkan agar manfaat. Ya, kalau sudah manfaat berarti saya juga dapat. Maka dari itu malaikat Jibril, wahai Muhammad, hidup sesukamu, mau jadi apa terserah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu nanti akan menjadi mayit. Hidupku sudah sia-sia kalau tidak kita bekerja sekarang.
Yang kedua, wahbib man syi'ta. Cintailah orang-orang yang kamu cintai. Terserah apakah kamu mencintai dia mencintai kamu atau tidak, terserah. Itu bukan urusan saya. Kamu mencintai mobil, kamu mencintai harta, kamu mencintai jabatan, kamu mencintai cucu, mencintai anak, silakan, terserah. Tapi ingat, innaka mufarriquhu, kalian nanti akan pisah dengan mereka. Akan pisah dengan anak, pisah dengan cucu, pisah dengan harta yang kita cintai. Wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu, mau ngapain terserah, itu urusanmu. Tapi ingat, ya ingat, fa innaka majzumi, sesungguhnya kamu nanti akan dikisah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatanmu, baik itu yang baik maupun yang jelek, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus punya adab. Ketika dikatakan khairihi wa syarrihi minallah, jangan setiap yang jelek kemudian dikatakan ini takdirnya Allah. Jelek-jelek takdirnya Allah, sakit takdirnya Allah. Jangan kayak demikian, berarti kita tidak punya adab. Makanya Allah Subhanahu wa taala, man asaba, ya, man asaba hasanan fa minallah, wa man asaba sayyi'atin fa min nafsi. Ya, apa yang keluar sesuatu yang baik itu adalah datangnya dari Allah, yang jelek pada dasarnya dari diri kita sendiri. Sehingga ketika kita sakit jangan ngomong, aku sakit dikasih oleh Allah sakit. Lah tadi makan apa? Iya. Ngapain tadi? Jangan kemudian nggak enak ngomong itu dari Allah. Kita harus ikhtiar, karena yang jelek itu padahal ada pada diri kita sendiri. Allah nggak pernah berbuat jelek pada kita, karena Allah adalah punya sifat Rahman Rahim. Allah adalah punya sifat yang indah. Maka jangan sampai kemudian kita gak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, kita maka fa idza azamta fatawakkal Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah setelah ikhtiar. Ya mudah-mudahan berkat maulid ini, ibu-ibu, saya semuanya mudah-mudahan dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur yang panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bekal akhirat, serta mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solihah. Keluarga kita dipelihara oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan hati kita selalu istiqomah untuk beriman dan cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW, dan semoga nanti kita dipertemukan oleh Allah bersama baginda Sayyidina Muhammad SAW, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.